Number 7. Masjid Hasan II. Masjid Hasan II merupakan nama masjid yang terletak di Casablanca, Maroko. Masjid ini mulai dibangun tahun 1980, didesain oleh arsitek berkebangsaan Prancis Michael Pensau dan dibangun oleh Bou Hugues. Masjid ini disebut-sebut sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di kota Mekah. Masjid ini memiliki minaret yang paling tinggi di dunia dengan ketinggian 210 meter dan memiliki kapasitas 25.000 orang dan ditambah lagi dengan pelataran yang mampu menampung 80.000 jamaah. Masjid Hasan II dibangun pada tahun 1986 sampai 1993 untuk memperingati ulang tahun mendiang Raja Maroko Hasan II. Masjid Hasan II dibangun menjorok ke Samudra Atlantik yang membuatnya terlihat seakan-akan berada di tengah laut, layaknya sebuah masjid yang benar-benar terapung. Tak salah bila kemudian masjid ini mendapat julukan sebagai masjid terapung terbesar di dunia. Masjid ini kini menjadi penanda kota Casablanca. Teknologi yang tinggi diaplikasikan di masjid ini dengan memanfaatkan teknologi cahaya laser untuk pencahayaan dan memberikan keindahan tersendiri di malam hari. Penggunaan pemanas lantai untuk mengontrol temperatur ruangan masjid melalui lantainya ketika suhu dingin. Beberapa bagian lantai masjid menggunakan kaca tebal sehingga memungkinkan jemaah melihat Samudra Atlantik yang menyapu bebatuan di bawah masjid. Lebih dari 6.000 seniman Maroko dipekerjakan pada proyek pembangunan masjid ini sejak dari awal pembangunannya. Dengan biaya proyek mencapai $500 miliar dan sebagian besar dana dari pembangunan tersebut merupakan sumbangan dari rakyat Maroko sendiri. Number 6. Masjid Nur Astana. Masjid Nur Astana merupakan salah satu masjid besar di kota Nur Sultan, Kazakhstan. Masjid ini merupakan masjid terbesar ketiga di kawasan Asia Tengah. Masjid ini mempunyai tinggi sebesar 40 meter yang melambangkan umur Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu pertama. 4 menara dari masjid ini memiliki tinggi sebesar 63 meter yang melambangkan usia wafat Nabi Muhammad SAW. Masjid yang dibangun oleh seorang arsitek asal Lebanon, yaitu Charles Hadive, dapat menampung sekitar 5.000 jamaah. Pembangunan masjid ini memakan waktu sebanyak 3 tahun, yakni sejak awal pembangunannya di bulan Maret 2005 dan resmi dibuka pada tahun 2008. Masjid ini merupakan bentuk hadiah kesepakatan antara mantan Presiden Kazakhstan, Nur Sultan Nazarbayev dengan Emir Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. Struktur masjid ini terdiri atas kaca, beton, dan pengukuran alukopan. Number 5. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa juga disebut dengan Baitul Maqdis adalah nama sebuah kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di kota lama Yerusalem. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Jami Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjidil Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa, tetapi juga kubah Syahrah, bangunan berkubah emas, dan berbagai situs lainnya. Masjidil Aqsa memiliki ketinggian 740 meter. Masjidil Aqsa juga pernah menjadi kiblat umat Islam.
sebelum kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Number 4. Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Biru, adalah sebuah masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Masjid yang juga menarik banyak pengunjung wisatawan ini dibangun pada tahun 1609 dan selesai pada tahun 1616 atau pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I. Bangunan masjid ini mencakup turbe berisi makam Ahmed I, madrasah, dan rumah perawatan. Masjid yang memiliki gaya arsitektur Turki dengan sedikit sentuhan arsitektur Utsmaniyah dapat menampung sekitar 10.000 jamaah dan memiliki 17 kubah dan 6 menara. Masjid ini terletak di sebelah Masjid Hagia Sophia, masjid utama Istanbul, sebelum digantikan oleh pembangunan masjid ini dan situs wisata populer lainnya. Kemudian bangunan masjid ini dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 dengan nama Area Bersejarah Istanbul. Number 3. Masjid Sheikh Lutfullah. Masjid Sheikh Lutfullah adalah salah satu karya arsitektur terindah di Iran. Masjid ini berdiri di sisi timur lapangan Naqshi Jahan, Asfahan, Iran. Masjid Sheikh Lutfullah dibangun pada masa Shah Abbas. Masjid ini didedikasikan untuk mertuanya, yaitu Sheikh Lutfullah, seorang ilmuwan dan guru agama terkemuka yang datang ke Isfahan atas perintah Shah Abbas dan tinggal di tempat tersebut. Pembangunannya membutuhkan waktu hampir 20 tahun. Didekorasi dengan beberapa mosaik terbaik pada masa itu. Masjid ini tidak biasa karena tidak memiliki minaret ataupun halaman. Masjid ini juga disebut Masjid Wanita karena ada terowongan antara masjid ini dan Istana Ali Qapu yang memungkinkan wanita untuk menghadiri salat tanpa terlihat di depan umum. Kubahnya adalah salah satu dari beberapa kubah single seal dari arsitektur Safavid dengan struktur yang terdiri dari 3 tingkat. Kubah interior akan memancarkan motif bunga saat terkena sinar matahari. Bagian luar kubah dihiasi dengan arabesque motif bunga putih, biru, dan hitam dengan latar belakang kuning. Masjid Sheikh Lutfullah dipandang oleh sejarawan dan juga pengunjung sebagai salah satu proyek arsitektur terpenting yang dibangun di lapangan Isfahan, yang terkenal dengan lokasi, skala, desain, dan ornamennya. Masjid ini merupakan contoh terbaik dari arsitektur dan karya Ubin Iran pada abad ke-17. Keindahan kubahnya yang menjadi daya tarik utama dari masjid ini. Number 2. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid di kota Madinah, Arab Saudi.
Masjid Nabawi adalah masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi salah satu masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Mekah. Masjid yang memiliki gaya arsitektur Islam klasik, kontemporer, Utsmaniyah, dan Mamluk ini dapat menampung sekitar 600.000 jamaah, bahkan meningkat hingga 1 juta jamaah saat musim haji, dan memiliki 10 menara dengan tinggi menara 105 meter. Masjid Nabawi diyakini dulunya adalah rumah Nabi Muhammad, tempat dia tinggal setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap. Masjid awalnya dijadikan tempat kepentingan sosial seperti berkumpulnya masyarakat, majelis, dan juga digunakan sebagai sarana sekolah agama atau madrasah. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya. Masjid Nabawi menjadi destinasi utama para jemaah haji dan umrah. Makam Nabi Muhammad juga sering dikunjungi oleh para jemaah yang datang ke Madinah. Salah satu fitur terkenal dari Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad berada. Number 1. Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang sangat terkenal. Hampir seluruh dunia tahu mengenai masjid ini. Masjid yang menjadi ikon umat muslim ini adalah salah satu masjid dengan keindahan yang sangat luar biasa. Masjidil Haram adalah masjid yang suci, yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat muslim. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji, karena menjadi tempat bagi para jemaah haji untuk melakukan beberapa ritual wajib, yaitu tawaf dan juga sa'i. Menurut keyakinan umat Islam, Ka'bah atau nama lainnya Bakkah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian dibangun kembali pada masa Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail, dan sekaligus membangun masjid di sekitar Ka'bah tersebut. Selanjutnya, perluasan Masjidil Haram dimulai pada tahun 638 Masehi sewaktu Khalifah Umar bin Khattab dengan membeli rumah-rumah di sekeliling Ka'bah dan diruntuhkan untuk tujuan perluasan, dan kemudian dilanjutkan lagi pada masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 647 Masehi. Bahkan menurut hadis yang sahih, satu kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Selain memiliki sejarah yang sangat panjang, Masjidil Haram mempunyai luas 4.800 meter persegi dan bisa menampung sampai 2,5 juta jamaah. Pergi ke Masjidil Haram adalah sebuah keinginan yang sangat didambakan oleh umat muslim. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Itulah 7 masjid terindah di dunia. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini supaya informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengunjungi masjid-masjid yang terindah yang ada di dunia, terutama Makkah dan juga Masjid Nabawi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah barokah, agar kita mampu melaksanakan rukun kelima, yaitu ibadah haji dan pergi ke tanah suci Mekah. Amin.